Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairul Ali, mahasiswa STB Global Media Cikarang, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen, di mana presentasi tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Anggi Prasetyo. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Sistem informasi pada era globalisasi. Pengaruh perkembangan teknologi secara global, percepatan kemajuan teknologi, informasi sebagai sumber daya organisasi, konvergensi teknologi. Sistem dalam pengertian beberapa ahli dapat diartikan sebagai berikut. Menurut Gordon B. Davis, sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang saling tergantung. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut Norman L. Ainger, suatu sistem terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi. Menurut Bruce dan Strater, suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-subsistem yang disatukan atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Input, proses, output. Manfaat sistem informatika manajemen. Salah satu manfaat informatika manajemen yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja pada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terorganisasi dan sistematis. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Contoh penerapan SIM. 1. Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja seperti akuntansi, produksi, dan manajemen persediaan. Supply Chain Management (SCM). Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Transaction Processing System.
TPS ini digunakan untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM. 1. Integrasi. Pengembangan harus selalu mempertimbangkan tingkat integrasi yang sesuai bagi organisasi. 2. Format tatap muka layar tampilan. User interface harus dibuat dengan yang baik agar mudah dan nyaman digunakan. Kekuatan kompetitor. Pengembangan harus selalu memperhatikan perkembangan kompetitor. Kualitas informasi yang dikehendaki. Harus selalu menyediakan informasi yang berkualitas. Kebutuhan sistem. Sistem harus selalu diupdate mengikuti perkembangan zaman dengan mempertimbangkan faktor reliabilitas sistem, kemudahan, keluasan, dan kemudahan maintenance. Perkembangan organisasi. SIM harus mengikuti perkembangan organisasi. Kebutuhan untung rugi perusahaan. SIM harus dikembangkan mengikuti target untung rugi perusahaan. Perkembangan SDM. SIM harus mengikuti perkembangan kualifikasi SDM. 9. Masalah hukum. SIM harus mengikuti perkembangan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.